Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena saat ini kita berada di suasana yang khusus ya, suasana healing, suasana safar, dan ini kita berada di pantai apa nih? Parangtritis. Masih kita di Yogyakarta, sementara ke sebelah sana ada lautan lepas dengan ombak-ombaknya. Mereka pada berjubel di sana, tapi kami tidak tahan ya, ini panasnya luar biasa. Dan yang penting di sini ada live sebelum kami pulang ke Bandung ini ya. Live kali ini mungkin sedikit ada pembahasan tentang, karena ketika kita berada di sini sempat dipertanyakan oleh Ibu Hajah Ai waktu itu ya, ada tadabur alam, ada tafakur alam, ada tadabur Quran, tafakur Quran juga. Ini kita termasuk tadabur alam, di mana kita ada di antara alam. Apa yang tahu tentang alam? Siapa yang tahu tentang alam? Naon alam teh? Benda yang hidup Ben- atau sesuatu benda, misalnya coba ini dikasih dulu ke Bu Haji Sri. Nanti berulang kali yang kalian tahu tentang benda itu apa? Bu Haji Sri. benda adalah alam merupakan suatu benda di mana benda-benda itu merupakan ciptaan Allah. Contohnya ini apa ya? Pohon. Kemudian apa ya? Kita semua Balok yang ada di ya bahannya saja gitu ya. Kemudian ini teh itu bukan alam, tapi mungkin bahannya seperti terbuat dari apa, teh kotak itu, dusnya mungkin ya bunda ya, seperti itu ya. Mungkin bisa ditambah oleh Ibu. Mangga. Nambah tentang alam. Ada yang mau nambah tentang apakah itu alam ya? Ya tadi udah ada dari Ibu Haji Sri ya. Boleh ditambah lagi apa yang ibu-ibu tahu tentang alam? Karena kita mendengar kata alam itu banyak banget kan, ada alam dunia, secara disimpulkannya alam dunia, alam akhirat. Kalau orang tanya pasti tanya apa sih alam itu ya? Bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Terus apa yang disebut alam itu? Nah, sebelum menjelaskan lebih jauh kan kita sekarang sedang berada di alam. Bisa ditambahkan siapa? Cung tangan dulu. Boleh. Boleh nih dikasih ininya. Alam itu merupakan kegiatan kehidupan baik manusia maupun hewan ataupun tumbuhan. Boleh. Tambah lagi? Bu Haji Ai. Alam adalah satu kumpulan ya, yang di dalamnya merupakan satu ekosistem di mana ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Itu semuanya merupakan ciptaan Allah yang saling membutuhkan atau mutualisme, sehingga alam ini suatu kehidupan yang diciptakan Allah dalam satu ekosistem yang saling membutuhkan satu sama lain. Itu mungkin tambahan. Masih ada yang mau nambah? Masih ada? Cakep ya. Alhamdulillah kalau dipadukan itu tujuannya ke situ sih ya. Kalau disimpulkan emang alam itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada tahrikatin au ghairu tahrikatin. Sesuatu yang bergerak dan sesuatu yang tidak bergerak, yang belum tercampur dengan tangan-tangan manusia, itulah alam. Kalau tadi Ibu Sri ya menggambarkan ada teh juga, itu barangkali kalau ditanya alamnya dalam minuman teh itu apa? Tehnya ya. Karena Allah itu menciptakan tumbuhan teh yang menghampar di mana tuh, di Pangalengan begitu ya, di Pangalengan, di Ciwidey atau dimanapun itu hamparan pohon teh itu. Dan tadi ditunjuk juga ada pohon di sini, ada abudi, ini alam semua ini. Jadi sesuatu yang
sudah tercampur dengan tangan manusia itu sudah bukan alam lagi. Kayak tadi ada balok di sini ya. Balok itu kan ada bahannya ya. Ini sudah tidak bukan alam lagi karena sudah dicampur dengan tangan-tangan manusia ya. Kalau ada tas, ada baju kita tidak, tapi kalau ditanya tentang baju kita, pohon kapasnya itulah yang disebut alam. Jadi betapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam itu berbagai jenis ya, berbagai macamnya, dan termasuk di sini yang paling jelas adalah ada air ombak di sana ya. Dengan ombaknya naik ke atas ada awan ya. Awannya di sini ada putih dan abu-abu. Kemudian seputar ini ada pohon dan kita tidak tahu namanya ini pohon apa saja. Termasuk butiran pasir. Tuh, lihat. Begitu kecil. Kita itu menghitung segini saja tidak mampu berapa nih butiran pasirnya. Tapi Allah itu menghitung semuanya hafal. Itulah hebatnya Allah ya. Dan di sini kita akan tadabur alam. Tadabur tadi masih ada yang ingat apa tadabur itu? Tadi. Iyo. Tadi belum beberapa jam itu. Apa tadabur? Yang bertanya udah lupa lagi deh. Apa tuh tadabur? Tadabbaro ya tadabbaru tadabburon. Mengingat kekuasaan Allah, memikirkan kali ya. Memikirkan sampai memahami. Jadi kita memikirkan dan memahami termasuk alam ini. Siapa yang menumbuhkan pohon ini? Allah ya. Allah menurunkan air hujan, dengan air hujan itu maka tumbuhlah dengan berbagai jenis. Ini pohon sudah berbeda, baru yang kita lihat saja di sini, belum lagi yang kecilnya, yang besarnya dan apapun. Nah, Allah itu adalah Rabbil Alamin ya. Tuhan semesta alam yang semestinya ketika Allah memerintahkan kepada kita itu wajib untuk beribadah ya seperti itu karena semuanya diciptakan oleh Allah. Terlebih manusia diperintah untuk beribadah. Ada yang ingat surat apa, ayat berapa? Alhamdulillah, Al-Baqarah 21. Sok atau sekarang bunyinya bagaimana? Sok. Tahu dulu. Oh, Tahu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh jadi ya, Pak. Ya ayyuhalladzina ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina amanu min qablikum la'alakum tattaqun. Puntennya gempeur aya Bu Haji. Alhamdulillah ya. Ternyata dari sekian ini sudah ngegunduk sih di sini mau menjawab semuanya tapi lupa yang kebetulan ini Allah mengizinkan Bu Haji Sri sampai bisa menyebutkan itu. Surat Al-Baqarah ayat ke-21. Surat Al-Baqarah surat keberapa, Cung? Jujur kakak. Keberapa? Itu nunggak kedua. Surat kedua. Surat Al-Baqarah surat keberapa? Surat kedua, betul, alhamdulillah. Semuanya ayatnya ada berapa? 286. Yang itu 83 di cobian deh diulangi 208. Dalil Persis. Iya. Seperti itu. Dari Bu Haji Leni dari Bringharjo. Alhamdulillah. Boleh Apa? Abi pada ngawalan. Ya seperti itu ya. Milik Ibu Haji Leni dari Bu Haji Leni. Iya ya. Nah sekarang itu kembali ke tadi alam ya. Alam ini Allah menciptakan ayatnya. Di surat Al-Baqarah itu ada ayat yang menerangkan ini semua. Ada hujannya, ya, ada awannya, ada anginnya, ada lautnya. Semua diciptakan di dalam satu ayat itu. Ada yang tahu nggak ayatnya apa? Di surat Al-Baqarah juga. Yang tadi bunyi ketika ngimaman, waktu sholat subuh dibaca di rakaat kedua. Ada yang ingat nggak? Bunyi kan tadi ngimaman di ayat di rakaat kedua bunyi baca itu. Eta mah surat akhir. Bukan. Ininya ayat seberapa? Iya ayat seberapa juga? Ayat berapa coba? 164. Ayat 164. Tadi bunyi baca dua ayat berdempetan, 164 dan 165 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan buka HP semuanya. Coba buka HP ya. Ayat 164, 165. Kita akan baca semuanya ya. Sok. Bacanya yang kencang. 164 dan 165.
Nah, Al-Baqarah. Al-Baqarah. Sok. Ada yang sudah? Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 164. Ayatnya 2 ya. Ayatnya 2 ya, 164 dan 165. Sok. Udah diketemukan? Udah ada Ibu? Sok, sebentar. Sok. 164 dan 165 ya. Kita baca dulu semuanya. Sama-sama semuanya ya. Ada yang mau sendiri baca? Ada yang mau sendiri? Mau? Mau. Nanti semuanya dulu ya. Semua dulu ya. Semua dulu ayat 164 nanti ada di antaranya ada yang mau baca Ibu Haji Rida. Nah, 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mimma fa'ahya bihil ardo ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatil liqaumi yaqilun. Nah, itu ayatnya ini sedang menerangkan tentang alam yang diciptakan oleh Allah ya. Tadi ada yang mau jawab, yang mau baca? Nih Bu Haji Rida. Nanti kalau di bunyi stop nanti udah sampai situ ya. Nanti dilanjut sama yang lain karena panjang ayatnya. Bu Haji, tidak usah pakai tahun lagi, udah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi wa ayatil liqaumi yaqilun. Ayatnya tamat ya. Satu ayat dibaca itu. Bisa kita beri gambaran ya isi dari ayat ini apa ya. Nah, nanti ada kuisnya. Bukan ada kuis. Nanti bunyi menerangkan semua ini, nanti ada pertanyaan di belakang. Makanya disimak dengan baik ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya di dalam penciptaan, fi khalqi di dalam penciptaan, as-samawati langit-langit, wal ardi dan bumi. Waqtilafil laili wan nahari dan bergantinya malam dan siang.
wal fulki dan bahtera. Tuh, di sini ada bahtera. Bahtera itu kapal laut ya. Wal fulki dan bahtera lati tajri yang berlayar fil bahri di laut bima yang faun nas ya. Membawa manfaat kepada manusia. Wama anzalallahu dan apa-apa yang Allah turunkan minas samai dari langit wal ardi minas samai dari langit mimmain air fa ahya bihi maka dia itu Allah menghidupkan dengan air itu al ardo bumi atau tanah ba'da mautiha sesudah kering wabasa dan menyebarkan fiha di sana min kulli dabbah dari semua jenis hewan watasrifir riyahi dan berkisarnya angin wasahabi dan awan al-musakhkhari yang dikendalikan bainas samai di antara langit wal ardi dan bumi la ayatin pasti terdapat tanda-tanda kekuasaan liqaumi yaqilun bagi kaum yang berfikir. Bunyi akan tanya alam yang disebutkan di sini banyak banget. Ini kayaknya semuanya kebagian enggak sih ya? Nanti yang kebagian apa yang disebutkan di sini alam yang diciptakan oleh Allah itu apa? Dimulai dari Hesi di sini. Hesi apa? Satu saja. Alam yang diciptakan oleh Allah di ayat ini. Ini tadi kan banyak ada ini apa? Yang lain yang belum ditanya Hesi dulu. Ya apa tadi? Laut sudah. Sip sudah laut. Ibu Abu mau iya benar. Laut tadi satu laut ya dari Hesi. Abu apa tadi yang didengar ada apa selain laut? Ada pohon, ada Yang diciptakan di sini di ayat tadi. Ada tadi laut ya, udah laut. Sebenarnya ada apa lagi di ayat tadi yang bunyi artikel? Baru sapil arti. apa ya? Dilewat coba sama Umi apa Umi? Yang Umi dengar tadi selain Gunung. gunung nggak ada. Ke Bu Haji Ai. Mau apa tuh? Mau ditambah tuh? Air laut, air. Air. Ya udah. Langit dan bumi. Oh iya. Langit dan bumi pergantian siang dan malam. Bermacam binatang, angin. Udah. Ke Bu Is. Awan. Angin. Bahtera kapal. Bahtera bukan alam. Oh, Kecampuran tangan manusia. oh. Apalagi tadi yang alam. Awan? Awan. Ya. Oh, itu. Ibu Binatang? Binatang? binatang udah. Yang lain. Apalagi? Yang Udah disebutkan. naon? Coba deh. Langit. Langit. Oh, Haji Soleh. Enggak apa-apa yang diulang tadi juga. Macam-macam binatang. Iya, udah boleh. Ibu aja pohon. Pohon? Pohon kagak. Ada yang lain coba? Air. Bumi bisa, air juga bisa. Iya, alhamdulillah. Sebanyak itu baru di ayat ini aja. Nah, kalau nanti ya, tadi kan disebut bumi. Bumi itu adalah ini hamparannya. Tapi tadi Abu menjawab pohon. Iya, pohon itu bagian dari bumi itu. Umi tadi menjawab apa? Gunung bagian juga dari tanah. Karena Allah akhirnya pada tanah itu ada tanah yang datar, ada tanah yang ngelegok gitu ya. Yang ngelegok itu akhirnya dikasih air, namanya ada danau, ada sungai. Jadi Umi tadi tidak salah menyebutkan itu. Cuma itu penafsiran atau penjabaran dari alam itu sendiri. Dan kayak gunung nancapnya kemana? Ke bumi kan. Gunung itu dataran tinggi, ini dataran rendah, kemudian ada dataran rendah banget yang disebut lembah-lembah yang tadi ya. Nah juga yang bisa dijelaskan tentang awan, ada berapa macam awan? Silahkan, ngacung tangan dulu. Ada berapa macam warna awan? Cung. Warna Hitam dan putih. hitam dan putih biru apalagi abu iya ada ya, ada putih, ada hitam, ada biru, ada abu. Tuh warnanya abu, itu dari awan saja ya. Sekarang binatang. Bunyi minta binatang merayap. Jawab satu-satu. Kadal. Ular. Apalagi? Merayap. Yang berjalan dengan perutnya? Kadal. Cecak. Cecak. Buaya. Ada. Boleh. Buaya.
Buaya. Tong bari nali kebunyi tuh buaya. Belut. Ular udah tadi. Kaki seribu. Cacing ya. Komodo boleh. Boleh tuh dabah, namanya dabah. Kalau manusia ada yang merayap. Jadi dabah itu yang si itunya bersentuhan ke perut dabah itu ya. Iya, Umi. Ada tambahan? Titingi boleh. Oh, kaki seribu. Rayap. Karena Umi mah ingin bahasa Sasak 2 titingi. Abu ada? Hilet. Ulat teh Hilet hileud. buat Rayap naon rayap. Rayap marinyu. Eta Bisa. Harinya mah ada kakinya. Oke, bisa. Ya itu sebanyak Sok pahami Bu, tadi yang mengkuli dabah itu sebenarnya binatang yang berjalan dengan perutnya, tapi ada kaki-kakinya, tapi dengan kaki pun anggar bersentuhan ini ya. Kemudian sekarang daunkeun, ada binatang yang berkaki 2. Sip. 1. Kadal. Kaki 2. Berkaki 2. Binatang berkaki 2. Tidak harus merayap yang kakinya 2. Iya. Entok. Burung. Ayam. Cari lagi ada banyak. Apa? Jenis burung banyak banget. Merpati boleh. Merpati. Entok. Tadi atas. Angsa di kuali. Apa? Burung teh banyak sebutkan nama burung. Burung puyuh. Yang kita makan tadi. Kangguru boleh. Kangguru kakinya berapa? Kangguru mah. 4. Tapi ini disebut tangan burung dara. Burung dara. Iya wek. Kalkun. Wek. Merpati. Udah ya? Udah. Ada lagi? Ari bebek hiji 2. Yang irian, yang indah banget. Merak. Kaswari. Burung berak. Cendra. Cendrawasih itu irian. Abu. Apa? Ayam. Ayam. Ayam itu ada yang ayam kecil banget. Ari sarana ayam kate. Ada ayam yang ini nih, ayam belum. Bunji, bebek kakinya 2. Atau sabi bebek. So, ini penjabaran dari binatang aja sampai kebingungan Nathan segini banyak ya kan? Sekarang binatang yang berkaki 4. Oke, dari sini dulu. Berkaki kambing. Munding. Kuda. Sapi. Mau. Anjing. Tong tarik teh. Kucing. Kunca. Kanguru. Kambing udah. Sapi udah. Manak di sini. Gajah. Kucing tadi udah. Udah. Kuda, rusa. Kunca. Seperti itu ya. Masya Allah. Itu tadi yang di darat. Sekarang yang berenang di laut. Apa yang Ibu tahu nama ikan itu apa? 1. Hiu. Lumba-lumba. Panang. Boleh. Itu kan beruntu. Ikan kembung. Ikan mas. Ikan teri. Ikan segitu banyak. Ikan patin. Ikan Koki. Oh, geus kopi heula. Ikan nila. Ikan segala. Karena itu kebingungan. Ikan. Yang itu yang suka dipercaya orang pakai musrik itu. Ikan apa yang disuka dikaitkan dengan musrik? Yang koi. Ikan tongkol. Anu ambu sok dituang. Iya terakhir. Ikan duyung mah enggak ada. Ikan duyung mah. Yang paling gede ikan apa? Yang paling gede kan udah. yang paling gede paus. Udah paus. Nah, Ibu itu yang disebut alam, yang diciptakan oleh Allah seperti itu tadi ya. Awan berwarna, kemudian binatang tuh macam-macam dan kita tidak bisa menyimpulkannya ada berapa banyak. Satu lagi sip ya, nama pepohonan tring. Pohon apa? Kelapa. Mangga. Duren. Ngomong araresi itu yang kita makan duren. Pisang. Nangka. Alpukat.
jamu. Jeruk. Jeruk. Sawu. Saringin. Saringin. Alpukat. Alpukat ya. Udah alpukat. Alpukat udah. Naonnya tuh dah jamu mede. Jamu mede. Iyalah jambu air we sama gitu. Iya. Itu macam-macam pohon dan bunyi minta nama-nama sayuran. Tring. Sayuran. Kangkung. Bayam. Wortel. Sosin. Tosin. Toge. Toge. Mentimun. Ko. Ruko. Pakcoy. Sawi. Udah ieu kabeh. Brokoli. Sayur pakis we anu aneh. Sayur pakis. Sayur pakis itu apa ibu? Padahal mah genjer. Sayur pakis apa, ada yang tahu? Iya semacam Kayak paku. Kalau kita ke Leweng suka ada pohon paku, tapi itu yang namanya pucuknya itu suka dimakan juga sih. Di kita belum umum, belum familiar, tapi itu sudah mulai dimakan ya, luar biasa. Nah, itu adalah nama sayur-sayuran. Sekarang umbi-umbian, Tring. singkong. Umi jalar. Kumeli. Bit. Umbi-umbian. Yang digali dari bawah yang digali. Kentang bisa. Kentang bisa. Talus. Kentang. Talus. Mangkoang. Ganyol. Apa? Uji lemu sama aja. Apa lagi? Duet. Singkong sudah. Halus. Sampo. Ganyol sudah. Iya, nggak apa-apanya. Nah, itu kita kacang. Kacang apa ya? Yang di bawah. Yang di bawah kacang. Apa? Suuk. Kacang suuk. Nah, kacang tanah ya. Terus kita lanjut. Ada film atau? Itu namanya kacaletot. Ya. Tos, dangukeun. Tadi udah menyebut beberapa banyak itu ya. Sekarang tambah kecerdasannya juga. Tadi kan disebut Allah menciptakan laut dengan bahteranya bima yanfaunna. Semuanya membawa manfaat bagi manusia laut itu. Cung dulu ini mah pakai agak mikir-mikir sedikit, siapa yang bisa menerangkan apa saja sih manfaat laut? Cung dulu. Bu Haji Leni. Untuk kehidupan. Apa jelasan? Kurang harus spesifik. Apa itu? Spesifik, lebih menukik. Apa kegunaannya? Boleh berpikir semuanya. Gunanya laut apa? Sebagai terminal. Kapal air. Kapal karena tidak ada laut. Pelabuhan, sebagai pelabuhan. Bisa berlayar ya. Iya. Manfaat yang lainnya. Mata pencaharian nelayan. Contohnya ikan. Jadi nelayan mencari di situ. Siapa lagi? Penghasil garam. Sebagai pemayang gitu. Sebagai apa? Pemayang, tukang mencari ikan nelayan. Ada yang bisa nambah lagi? Penghasil garam. Penghasil garam. Ada yang lebih mahal. Tempat rekreasi. Mutiara. Penghubung. Mutiara. Pulau dan pulau. Mutiara. Penghubung juga. Menyampaikan seseorang dari sini ke sana ke seberang. Transportasi itu mah. Sesuatu yang kuat. Nah, itu jadi banyak sekali manfaatnya. Kalau tidak ada laut, dan kita juga akan bingung bagaimana menyeberang laut sana. Ada yang namanya transportasi laut ya. Nah, itu ada yang namanya dari mulai perahu nelayan sampai kapal laut yang besar, dan bahtera itu kayak Titanic ya. Kayak seperti itu pulau apa namanya, peri itu, kapal peri pesiar dan seterusnya ya. Nah, terus di bagian akhirnya ada watasrifir riyahi wassahabi, dan berkisarnya angin dan awan. Sekarang bunyi minta nama angin. Siapa yang bisa menyebutkan angin apa? Tornado. Peting beliung. Siapa lagi? Angin laut. Ya, angin laut. Ada lagi? Hah? Angin mamiri, nah itu angin mamiri ya. Ngahiliwir, apa lagi? Iya, sepoi-sepoi ngahiliwir. Tuh dari angin.
Angin ribut. Awan. Ada angin puting beliung. Angin gunung. Ada banyak ya, angin ya. Terus di belakang ada la ayatil liqaumi yaqilun. Itu adalah terdapat tanda-tanda kekuasaan. Ayat itu di situ diartikan tanda-tanda kekuasaan. Kekuasaan siapa? Allah. Tapi semua baru difikirkan liqaumi yaqilun, bagi kaum yang berpikir, ahli berpikir. Jadi kita diajak untuk merenungi semua ciptaan Allah itu, ya. Sekarang ada bagian yang tadi dilupakan oleh ibu-ibu. Waqtilafil laili wan nahari, dan bergantinya malam dan siang. Apa yang ibu lakukan pada waktu malam? Cung. Tidur. Istirahat. Ayo sholatnya mana ya? Ibadah sholat. Tahajud. Jadi malam itu jangan dihabiskan semua untuk tidur. Dipakaikan untuk ibadah yang namanya ibadah tahajud. Ada yang ingat apa keutamaan ibadah tahajud? Ngacung dulu, jangan menjawab. Apa keistimewaan sholat tahajud? Cung dulu. Yang biasa bunyi sering ceramah itu suka dikasih tahu. Bu Haji Mae? Allah akan mengangkat derajat manusia itu. Derajat manusia terlalu umum ya. Itu terlalu umum, jawabnya tidak salah tapi terlalu umum. Keistimewaan sholat tahajud apa? Dijabah doa. Tidak secara khusus. Secara khusus tidak itu spesifiknya, lebih spesifik. Apa? Bukan, itu secara umum. Apa lagi? Sama seperti tadi. Ranking Kak? Nah, ranking kedua dari sholat wajib. Sholat wajibnya ranking ke-1, ranking keduanya adalah sholat tahajud, ya. Jika ibu-ibu tidak keburu karena mepet waktunya, ibu paling tidak melaksanakan sholat apa selain tahajud? Witir. Witir bisa berapa rakaat? 1 boleh? Nah, 1 mulai dari 1. Karena yang disebut witir itu adalah ganjil. Berarti kalau 1 berikutnya 3, berikutnya. Kalau sudah 11 disebutlah tahajud. Tahajud itu dibagi 2 pada akhirnya. Ada sholat di luar saum, ada di dalam saum. Tahajud itu tiba-tiba berubah namanya ketika bulan Ramadan. Cung. Taraweh. Karena bisa tarik ting taraweh seperti itu ya. Terus kenangan tentang tahajud ibu, karena itu tahajud yang paling indah. Kenangan tentang tahajud ini pasti pribadi. Sok ayah naon dengan tahajudnya, ibu merasakan apa begitu? Sok siapa yang mau? Sendiri dulu, sendiri boleh nih penjelasannya. Waktu tahajud itu punya apa? Saat yang terdekat dengan Allah. Saat-saat terdekat dengan Allah, tidak bisa menangis di situ. Terus melupakan siapa diri kita gitu. Jadi kita di hadapan Allah begitu rendah. Kita tidak apa-apanya gitu di hadapan Allah. Merasa ketenangan jiwa ibu ya. Jadi setelah tahajud itu tenang jiwa gitu. Terus kalau berdoa itu merasakan segala sesuatu itu iya betul-betul begitu ya. Seperti kita berhadapan begitu apa yang diinginkan itu, dan gimana lah ya rasanya teh lebih enak gitu, lebih. Ada yang mau menambahkan? Ini pengalaman pribadi. Merasa dekat dengan Allah. Terus merasa dekat dengan Allah, makanya menjadi tenang, merasa nyaman, puas hati gitu. Merasa bisa lebih dekat dengan Allah. Bisa ditambahkan yang lain? Wajib jangan malah. Aratos. Kayaknya sama aja. Bikin hati tenang, bikin kita merasa ada sesuatu gitu yang dinantikan. Ya. Bu Ami mau menjawab nomor 3 curhat kalau jantan orang nyuhkeun da pitulung da anu harapan umi teh curhat tuh gitulah harga sebesar. Ya, tempatan curhat ya yang terbaik bagi Allah. Itu tadi cerita tentang malam begitu. Sekarang cerita tentang siang. Ibu-ibu, pada waktu siang ada beberapa sholat sunat yang dianjurkan oleh Rasulullah. Yang bisa jawab. Ngacung dulu tapi nanti ya.
Jawabnya ngacung dulu, nanti dikasih mic-nya. Sok. Bu Hani, sholat duha. Sholat duha yang Ibu Ani tahu berapa rakaat? 248. 248. Cuma itu? 6 Cuma itu 248. 248. 2, Bisa 4, 8. 6-nya ada? Ada. Kenapa tidak disebut? Abi Matara. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 ada semuanya ya. Kalau sholat 8 rakaat itu caranya gimana? 2 rakaat atau di satu kali salam breng? Siapa yang mau jawab? Satu kali salam. Ya dulu pernah 2, 2, 2, 2, tapi pada akhirnya menjadi di satu kali salam ya. Ada tahiyat di situ? Tidak ada. Namanya juga sholat duha. Sholat sunat tidak ada tahiyat awal, tapi tahiyat akhir yang ada. Apakah sholat duha ada khusus berdoa? Tidak ada. Doanya boleh apa saja? Boleh apa saja. Sholat duha dilaksanakan dari jam berapa sampai jam berapa? Sekitar. Jawabnya pakai sekitar. Dari dari jam 7 udah bisa, dari jam 7? Jam 7 udah bisa karena itu sudah tinggi. Udah naik matahari tinggi, berakhir pada pukul berapa? 10. Sebelum adzan zuhur. Sampai jam 11 aja bisa. Bahkan ada ulama yang menyebutkan sebelum adzan zuhur pokoknya mah ya. Kalau ngong adzan berarti sudah habis waktunya ya. Cuman ada dijelaskan di hadis Rasul itu ketika anak-anak unta merasa kepanasan maka berakhirlah itu. Jadi onta teh dipoe, kemudian dijemur, dan ketika merasa panas udah gelisah berarti habis sholat duha itu. Ada sih yang seperti itu. Apa yang paling berkesan Ibu untuk sholat sunat? Yang paling berkesan bagi Ibu sholat apa? Dan yang paling sering dilakukan dan berkesan sekali sholat apa? Sendiri-sendiri ini mah? Sendiri-sendiri. Salat sunat subuh. Kenapa? Pernah ditinggalkan? Alhamdulillah. Tidak. Kenapa? Karena sudah apa ya, nikmat, lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi Ada. lagi sampar lagi, pokoknya mah salat sebelum subuh mah luar Lebih biasa baik. ya. Alhamdulillah sampai saat Jadi ini. di antara kesannya sholat qobla subuh itu tidak pernah ditinggalkan karena Rasul seperti itu mencontohkannya. Dan yang paling penting Rasul mengatakan sholatul fajri ya. Sholatul fajri khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Sholat fajar itu artinya sholat qobla subuh itu khairun, lebih baik minad dunya wa ma 'alaiha, daripada dunia dan isinya ya. Nah, itu kandungannya kurang lebihnya. Kalau ditafsirkan semuanya pasti akan panjang, tapi lumayan kita lihat di sini ada warna baru ya. Jadi bunyi ngetes kapan suka bunyi ngetes tapi di sini semuanya kebersamaan itu kelihatannya. Senang Ibu-ibu? Senang, alhamdulillah ya. Terakhir kesan kita bersama-sama selama beberapa hari di Jogja, tur yang kedua kesannya apa? Ini pribadi banget di Papa Isadena. Kesannya apa? Dari mana dulu? Mulai dari mana? Dari Bu Nia dulu, Pak Jenia. Kesannya? Sendiri aja, sendiri kesannya bagaimana? Bersama-sama Suka. dengan Bunji di sini dan siapa gimana? Suka banget, bahagia banget. Suka banget, bahagia banget. Senang Bun bersama-sama Bunji, apalagi sekarang pada ibu-ibu yang baru-baru yang Jogja Jilid 2 itu banyak ibu-ibu, jadi makin kenal, makin dekat. Biasa kan nggak pernah ketemu, jadi sekarang ketemu 3 hari ya, 3 hari makin akrab, makin iya, lebih sayang kayak saudara. Sekarang makin banyak pasien. Sering pada nyuruh orang. Alhamdulillah pada kesempatan ini healing ini sangat bahagia. Saya setiap tahun piknik, tapi ya biasa-biasa saja. Tapi pada kesempatan ini healing bersama Bunji, subhanallah, itu ilmunya banyak sekali. Sampai yang kecil-kecil saya tahu Bunji itu setiap saat ya sedikit ceramah di saat-saat yang kesempatan yang lain juga selalu. Contohnya kemarin kita turun
Apa doanya ketika naik tangga di bunker itu? Apa doanya? Nah itu jadi saya sangat bangga, sangat bahagia dan banyak ilmu yang didapat ketika tur Jogja 2 ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita diberi kesempatan tur yang ketiga ya kemana lebih menjauh ya. Ke Bromo, ke Malang atau umroh aja langsung ya. Ya sekian. Ada permintaan tadi dari Abudi karena orang baru diperkenalkan namanya. Oh iya. Nama saya Sri Rahayu, tempat tinggal di Stasiun Banjaran. Alhamdulillah suami hanya satu dan putra 2. Enggak, 1 saja si Embeb. Anak 2, putu 4. Terima kasih, mangga Ibu. Wah, kesannya sangat banyak sekali Bun. Di samping menambah ilmu dari Bunji, juga menambah pengalaman. Yang sekarang apalagi banyak ibu-ibu yang baru datang. Beginilah kami mujahidah. Begitu saja kayak Bunyi. Perkenalkan. Nama saya Ibu Esra Smiati, asal dari Cirengit. Tidak punya suami. Iklan emang. Alhamdulillah saya bisa mengikuti healing ini bersama Bunji dan keluarga besarnya gitu. Banyak manfaatnya buat saya. Terus bisa mengikuti live langsung, biasanya mengikutinya menyimak di FB itu siaran langsungnya. Banyak kesan-kesan yang lebih bahagia gitulah. Jadi dari healing sebelumnya mah nggak pernah begini, ada ceramah, ada paling ya hura-hura gitu. Mungkin segitu. Perkenalkan, nama saya Neng Hasrina dari Komplek Gading Tutuka 2. Alhamdulillah bergabung dengan ibu-ibu ini senang sekali, ilmunya banyak, lantas wareg gitu. Alhamdulillah balanya wareg, tuang wareg. Mudah-mudahan sadayana sarehat. Alhamdulillah, hatunun Bunji. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Leni Herlina, asal Cimaung, tepatnya Putrako, dekat makam Eril. Dekat makam Eril. Tatangina. Saya merasa bersyukur bisa bergabung ya dengan kelompok muhajidah ini. Mujahidah betul, Mujahidah. Orang-orangnya sangat welcome gitu ya, kekeluargaannya sangat kental. Saya merasa terharu melihat Umi yang sudah menuju tua ya, tapi semangatnya Masya Allah Bunji itu diacungi jempol gitu ya. Di jempolnya 4 Umi, buat Umi sama Yutmi ya. Aduh, saya kalah ya dengan mereka gitu lihatnya. Capek enggak, cuma nyeri tuur, aduh, ceritanya saya aja capek, dia mah nggak capek gitu, Masya Allah ya. Saya yang masih muda sedikit, tua sedikit. Jadi banyak ilmu ya, merasa bangga bisa ikut healing dengan Bunji. Mudah-mudahan ilmunya bisa saya terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih atas penerimaannya kepada saya dan teman-teman. Sekian, mangga. Kenalkan, saya Aitarmini dari PC Cimaung, Bu. Rumah bergandengan dengan Polsek Cimaung, dengan Masjid Al Furqon juga. Tapi ke Eril mah agak jauh sedikit. Tetangga polisi ya. Polisi ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada rekan-rekan semua sudah bergabung menerima kami dari Cimaung, terutama pada Bunji. Terima kasih ya. Kami di sini pertama kali lah. Walaupun kami sebenarnya ke Jogja itu sering ya, dengan rekan-rekan, dengan keluarga, tapi tidak seperti ini. Masa tuanya ada, perasaan kami tua ada, kekeluargaannya dapat, ilmunya dapat, ibadah bersama-sama dapat, kekeluargaan makan bersama,
bahkan satu piring berempat dan sebagainya. Itu aduh sangat dan masa kanak-kanak ingat kembali maknya ini seserian kejeburan susurakan tidak pernah kami alami. Maka dengan hari ini alhamdulillah Allah memberikan kebahagiaan, jadi tidak sia-sia datang ke sini. Mudah-mudahan tahun depan diajak lagi. Terima kasih ya Budi juga ya. Kemudian ada ini juga kepada semua, pokoknya kami mudah-mudahan jadi keluarga dan menjadi sahabat ngaji online Bu Hajah Ela 2 ya. Hatur nuhun, jazakumullah khairan. Aku anak sekolah. Alhamdulillah anak sekolah betul sekolah. Kasadayananya alhamdulillah urang tiasa kempal ngariung terutamina kabunyi hatur nuhun karena kasayanana parantos ngumpulkeun ieu mak-mak kitunya anu arogo pangintennya nya termasuk uminya punji ogonya manja tah ayeuna teh urang teh kempal ngariung teh aya nu di atas umi aya nu seueurna mah di bawahnya tiasa kempal ngariung tiasa tadabur alam pangintennya ieu teh anu mana urang teh merasakan yen Allah teh meninyaah pisan ka urang teh tiasa kempal ngariung sareng dulur-dulurnya dulur umi weh ya anak-anak merenya. Mudah-mudahan dipasihan sehat sadayana terutama bunyi ulah naon teh bunyi teh ulah ngaraos ieu mah da mak-mak meni bararaong ararogo kitu ka bunyi teh. Umi teh rasa ka bunyi teh guru tapi asa ogohan kitunya hayang dipika nyaah we ku sadayana. Alhamdulillah urang tiasa ngariung ke ku ayana ieu acara tiasa kempel ngariung tiasa berbagi nya bercurhat nya anu gaduh rezeki meureun emut ka incu nya tiasa urang teh emut ka incu umi teh incu teh geus seueur bisa 15 pangseurna meureun umi mah. Ieu 18. Maknya alhamdulillahnya urang tah mudah-mudahan acara ieu teh tiasa berlangsung saterasna atut anu bade tahun-tahun anu bade sumping urang sararehat sok sanes umi tos sut kahareup gitu. Mudah-mudahan dipasihan kana kesempatan ku Allah tiasa kembang ngariung. Sakitu bunyi hatur nuhun kana kasayanana. Amin ya rabbal alamin. Ieu kabesan tuh. Nuhun ka bunyi. Nami Abu ti Pasir Lanjung. Besan umi. Abu nuhun atas diajakan ku bunyi gitu. Sareng nuhun ieu kasadayana da Abu teh teu karna tadina yeuna janten kenal gitu kasadayana nuhun pisan. Poh bilih Abu aya kalepatan kasadayana nyungkeun dihapunten kitunya bilih gitu kasadayana. Mung sakitu wae teh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sate acanang haturkeun jazakumullah saatos sareng sate acana kabunji anu parantos. Alhamdulillah dugi ka denget ieu simkuring masih tiasa sareng. Bersyukur pisan alhamdulillah nganuhunkeun pisan kanu sagala rupi ilmu dan sagala kanyaahna. Mudah-mudahan lebih langkung ke kanggo kapayuna kanggo di ngaji online. Kesannya ya semakin chemistry semakin pokoknya mah tidak bisa diluka banyak pokoknya mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya sudah mengeluarkan suaranya, sekalipun yang ini yang terakhir tadi kecil banget itu anu nyelengkeung teu kadenge cenah punten ya teu kadangu maksud nama dia kasar ngomongnya mohon maaf. Seperti itu ya. Sebagai pembimbing mungkin ya, sebagai pembimbing Bunyi itu merasa senang karena tadi komentar dari semuanya itu baik-baik semuanya. Ini gambaran, mudah-mudahan ini satu bengketan yang namanya persaudaraan itu kerasa banget di sini.
sini. Dan Bunyi juga terima kasih kepada semuanya yang sudah berkorban ya intinya, karena kesini itu kita berpikirnya berapa kali gitu ya, dan alhamdulillah berpikir tentang ongkos, tentang apapun ini sudah alhamdulillah Allah ngasih rezeki, dan rezeki ini ternyata rasa bahagia juga rezeki yang luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semua tetap menjadi saudara-saudara yang saling mencintai, saling memperhatikan. Insya Allah di lain waktu kita akan bertemu kembali di dalam healing-healing seperti ini. Dan Bunyi juga mohon maaf atas kekeliruan, kesalahan mungkin yang tidak disengaja pastinya, mudah-mudahan dimaafkan oleh semuanya ya. Iya, untuk kita terakhir kita berdoa doa sapu jagat buat semuanya ya. 1, 2, 3. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, kasih dadah semua. Iya. Dah, halo. Dah. Selesai aja, selesai. Selesainya di